Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santui, sahabat-sahabatku. Teman-teman, ini banyak hal yang kemarin juga kita baca dari pertanyaan teman-teman yang masuk, yang menanyakan konten saya 2 minggu yang lalu ya, mengenai syarat monetisasi tanpa harus pengajuan sekian juta penayangan short, tanpa harus pakai syarat-syarat 500 subscriber, 3.000 jam tayang, dan monetisasi tanpa harus 1.000 subscriber, tanpa harus 4.000 jam tayang. Nah ini banyak yang meresponnya, Bang apakah itu berlaku, kapan? Nah ini saya jelaskan dulu sahabatku, saya jelaskan dulu biar gak salah paham sampai full durasi ya, nanti biar paham sahabatku. Nah kalau nggak paham kan nanti gagal paham. Kalau gagal paham ujung-ujungnya lucu sahabatku. Oke, jadi saya jelaskan dulu ya teman-teman. Eh, Mengenai persyaratan untuk pengajuan monetisasi ya, dari tahun ke tahun, dari mulai sejak awal YouTube ada ya, kemudian sampai tahun 2018, 19, 2020 ini kan kemudian memasuki era 2021 ada syarat bahwa pengajuan short, pengajuan lewat beberapa juta penayangan video shorts ini sudah bisa untuk diajukan syarat monetisasi ya. Tapi syaratnya ada batasan waktu. Sekian juta penayangan short dalam waktu 3 bulan, nah ini bisa. Tapi kemudian banyak sekali yang merasa awalnya ringan, kayaknya ringan nih. Nah, namun seiring waktu semakin banyaknya pemain-pemain short, ini banyak banget yang akhirnya juga merasa bahwa pengajuan monet lewat short ini nggak gampang-gampang banget sekarang. Ya, karena semakin banyaknya pemain short juga sahabat-sahabatku. Kemudian 2022 ke 2023 ya, di akhir 2023 ada persyaratan monetisasi, yaitu hanya dengan memiliki 500 subscriber dan memiliki 3.000 jam tayang sudah bisa pengajuan monet. Namun belum mendapatkan penghasilan iklan. Yang barusan didapatkan adalah penghasilan-penghasilan dari funding, super tank, kemudian super sticker, super chat, fitur gabung, membership ini kalau diaktifkan, kemudian brand connect ya. Nah, itu yang sudah aktif. Pintu penghasilan itu termasuk fitur langganan tadi ya, fitur gabung. Itu sudah dapat itu. Kalau memang melalui 500 subscriber dan 3.000 jam tayang pengajuan monetnya. Ya, namun akan lebih lengkap lagi apabila teman-teman pengajuan monetisasinya lewat jalur 1.000 subscriber 4.000 jam tayang. Lolos, nah setelah dinyatakan lolos kan teman-teman sudah bisa menunggu proses PIN Google AdSense, nah setelah itu bisa menerima gaji dan penghasilan iklannya juga dihitung. Ya. Jadi penghasilan dari iklan, ini gaji YouTuber ya sahabatku, jadi pintu penghasilan atau celah gaji YouTuber itu dari beberapa arah. Yang pertama dari iklan ya. Ini kalau sudah monetisasi lewat 1.000 subscriber 4.000 jam tayang. Kemudian yang kedua dari fitur funding super tank. Kemudian dari fitur super chat, super sticker, membership, fitur gabung, ya langganan ya. Kemudian brand connect, kemudian YouTube Shop ya. Nah, ini banyak sahabatku. Sumber penghasilannya sebenarnya sudah lumayan banyak. Ada 7 sahabatku. Ya, ada 7. Tapi syaratnya memang berat sahabatku. Yaitu harus memenuhi 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang, dan konten-konten kalian dipastikan tidak memiliki pelanggaran, tidak sedang dalam teguran pelanggaran. Kalau sedang dalam teguran pelanggaran, repot sahabatku pengajuan monet. Bisa gagal sahabatku, bisa ditolak monetnya. Ya, udah capek-capek bikin konten ditolak, nanti gimana dong? Nah, maka untuk mengantisipasi penolakan monetisasi ya, agar tidak gagal monet, maka teman-teman pastikanlah ya tidak re-upload videonya. Kemudian yang kedua kita cek apakah kita upload video-video short yang mengandung teguran atau konten berulang. Ini kan juga bisa menghalangi monetisasi. Maka dari itu saran saya yang paling gampang adalah untuk teman-teman yang ingin pengajuan monetisasi lewat 1.000 subscriber dan lewat 4.000 jam tayang, maka bisa menggunakan halaman short untuk mencari subscriber dulu ya untuk sementara, sambil tetap upload video panjang. Nanti kalau menginginkan penghasilan dari uang iklan, maka teman-teman fokus
menjelang monetisasi sampai sesudah monetisasi teman-teman fokus gaspol upload video panjangnya. Jadi di gaspol ya, menjelang mau monet nih, video panjangnya dimainin karena ingin mendapatkan penghasilan iklan dari video panjang. Gaspol, sahabatku. Video panjangnya. Maksudnya sahabatku. Maksudnya adalah teman-teman semakin rajin upload video panjang. Nah, itu artinya gaspol tadi ya. Jadi rajin upload video panjang. Jangan lupa live streaming ya. Live streaming juga dilakukan sahabat-sahabatku. Karena apa? Kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan ini kan bukan hanya dari iklan, ya. Teman-teman bisa mendapatkan juga dari super thank yang diberikan di kolom komentar ya sahabatku tentunya. Terus kemudian saat live streaming teman-teman bisa mendapatkan istilahnya apa ya? Saweran sahabatku ya. Saweran dari super chat maupun super stiker. Nah, ini kalau live streaming nih ya. Jadi teman-teman berusaha meyakinkan diri lah. Jangan sampai terus-terusan, aduh bang nggak pede bang untuk live streaming, takut nggak bisa ngomong. Bisa sahabatku ya, pelan-pelan. Memang awalnya sepi sahabatku. Kadang-kadang live streaming ini kalau masih sekali dua kali, udah penonton pada kemana ya? Sepi-sepi amat live kayak kuburan gitu kan. Awalnya, tapi jangan pesimis sahabatku. Tetaplah optimis, bangkit ya, percaya diri. Nanti lama-lama setelah 2 minggu, 3 minggu melakukan live streaming ini akan berdatangan penontonnya. Karena apa? Karena rekomendasi live streaming teman-teman akan disebar. Semakin teman-teman melakukan live streaming rajin, maka sistem rekomendasinya lama-lama juga akan terbentuk dengan baik. Ya, traffic dari live streaming juga akan terbangun. Jadi intinya di YouTube ini membangun pelan-pelan rumah kita. YouTube adalah tempat usaha kita. Ya, maka dari itu semaksimal mungkin mampukanlah diri kita untuk tetap rajin upload video, untuk tetap meningkatkan kualitas isi konten, bikin thumbnail yang menarik, kemudian lakukan live streaming apabila memang waktu luangnya ada. Inilah cara-cara mendapatkan rezeki dari YouTube sahabatku. Mau gimana lagi? Yang penting nggak ngepet ya sahabatku. Tapi ngepet. Yang penting kan nggak ngepet, halal kok ya. Live di YouTube, kemudian membuat konten di YouTube ini kan hal yang halal ya. Nah, terus teman-temanku, berkaitan dengan monetisasi tanpa syarat, itu kan sebenarnya kalau itu ada syaratnya lagi. Monetisasi bisa tanpa syarat, nggak perlu 1000 subscriber, 4000 jam tayang, 500 subscriber, 3000 jam tayang, nggak perlu. Seandainya perusahaan YouTube milik kakek kita atau milik nenek kita gitu loh. Tapi karena YouTube milik orang lain, perusahaan YouTube ini masih milik perusahaan asing ya. Google, YouTube ini miliknya perusahaan asing. Ya mau nggak mau kita ikut aturan. Monetisasi tetap pakai syarat ya, pakai syarat sekian juta penayangan short, pakai syarat 500 subscriber, 3000 jam tayang, dan juga masih tetap pakai syarat 1000 subscriber, 4000 jam tayang ya. Masih pakai syarat gitu. Apa nggone bae gak gawe syarat. kecuali kalau YouTube ini milik keluarga kita lah, perusahaan YouTube-nya itu mungkin kita nggak perlu aneh-aneh pakai syarat macam-macam ya sahabatku. Bahkan nggak perlu konten, tetap gajian kalau punya perusahaan segede YouTube. Oke, kawan-kawan semua, jangan lupa tetap happy, tetap bahagia ya. Yang terpenting teman-teman di sini tahu bagaimana cara menyiapkan untuk monetisasi dan mengejar monetisasi. Yang rajin live streaming untuk kejar jam tayang. Ya, setiap 10 hari sekali atau 7 hari sekali dicek penambahan jam tayangnya di Studio Analitik, perolehan dari live streaming. Semoga sukses sahabatku dan jangan lupa bahagia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya teman-teman.